Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Bersama-sama sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berkuasalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai ayat 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi segenap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Tema renungan kita ialah yakinlah, manapakku. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, semua orang mengharapkan supaya hidupnya senang, mengharapkan supaya makanannya selalu yang enak-enak, tidurnya nyaman, punya rumah yang nyaman ditempati, dan lain-lainnya. Selalu memikirkan yang senang-senang dan akhirnya melupakan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesenangan. Sudah banyak orang yang terjebak dalam kesenangan dunia, lalu melupakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang telah disiapkan di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengalami kematian supaya orang percaya mendapatkan sukacita, terlebih keselamatan. Seperti itulah orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang sudah dijanjikan sebagai tempat tinggal menikmati sukacita.
sebab tanah ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi orang Israel sudah tidak mengetahui dan tidak lagi fokus kepada janji Allah, sebab mereka terjebak oleh kesenangan dunia. Dan dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka mengatakan, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat." Dalam Bilangan pasal 11 ayat 4-6. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Musa murka mendengar ucapan orang Israel. Tetapi Allah mengingatkan Musa bahwa kuasa Tuhan tidak akan kecil kuasanya, dan itu jelas akan kamu buktikan. Akan menjadi kenyataankah ucapanku atau tidak? Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Allah memperhatikan hidup kita dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Meskipun banyak persoalan hidup yang kita hadapi dan kebutuhan hidup kita itu banyak, tetapi kita tidak boleh putus harapan, sebab Tuhan menyiapkan dan memberikan semua kebutuhan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Oleh perkenan-Mu kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Dan kami bersyukur firman-Mu terus meyakinkan kami. Engkaulah sumber berkat dan pertolongan kami. Kiranya di dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini, bahkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami, kami terus yakin akan kuasa kasih, kemurahan dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa, mohon belas kasih Tuhan, menopang dan menguatkan saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sakit, mereka yang juga saat ini sedang terpapar virus corona, baik mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, maupun mereka yang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka menerima perawatan. Mohon Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Keluarga yang mendampingi juga tetap dijaga, dilindungi oleh Allah. Kami berdoa, mohon Tuhan berkati segenap kami semua di dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mohon Tuhan berkati saudara-saudara kami yang bergumul dalam duka cita. Kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa, Tuhan tetap jaga, lindungi juga mereka yang bergumul karena berbagai hal. Yakinkan terus untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan ada menopang, menguatkan dan menolong mereka. Kami berdoa ya Tuhan, mohon Tuhan menjaga orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam menikmati masa tua. Kiranya mereka menjalani masa tua dalam bahagia sukacita bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, dalam pertumbuhan mereka tetap dijaga, dilindungi oleh Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, diberkati dan disempurnakanlah sukacita mereka. Kami berdoa bagi segenap pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya dalam damai sejahtera-Mu boleh tetap setia bersukacita dalam bersama-sama mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini sungguh memprihatinkan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kiranya semangat iman dan pengharapan kami
terus teguh di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Pemerintah kami teruslah karuniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah bangsa ini. Bagi tenaga kesehatan, kiranya Tuhan akan senantiasa menjaga melindungi segala aktivitas pekerjaan profesi masing-masing kami, juga Tuhan berkati. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.